Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi, mahasiswa Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tugas mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Tapi tenang, kita nggak bakal cuma teori aja kok. Nanti aku juga bakal demo pakai aplikasi Cisco Packet Tracer buat demoin topologinya. Jadi stay tune ya. Alasan aku pilih saudara swalayan ini karena lokasinya dekat dari rumah dan mudah diamati, dan punya sistem teknik informasi yang dipakai sehari-hari seperti stok barang dan transaksi non-tunai kasir. Kali ini kita akan mulai mengidentifikasi tentang perangkat-perangkat yang digunakan di saudara swalayan itu. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Sebelumnya ada yang tahu gak sih perangkat keras atau hardware itu apa? Perangkat keras adalah suatu komponen komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung dalam bentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, kita lanjut bahas perangkat apa aja sih yang digunakan di saudara swalayan itu. Yang pertama ada komputer kasir atau klien, digunakan untuk melakukan transaksi penjualan menggunakan sistem POS. Nah, sistem POS nanti kita akan bahas di next perangkat lunaknya aja. Yang kedua ada server lokal. Server lokal ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi dan stok barang untuk mengelola data secara mandiri dan tidak bergantung pada layanan cloud. Yang ketiga ada printer atau printer kasir yang digunakan untuk mencetak stok. Terus ada mesin edisi. Kan biasanya di swalayan itu pembayarannya nggak cuma tunai aja. Jadi kita bisa pakai mesin edisi ini untuk pembayaran yang non tunai. Lalu ada router dan switch jaringan. Router dan switch ini bekerja sama untuk mengelola jaringan komputer. Router berfungsi menghubungkan jaringan swalayan dengan internet atau jaringan lain, sementara switch digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer kasir, sistem POS, dan lain-lain di dalam jaringan lokal swalayan. Nah, ini yang paling penting nih. Ada UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk server dan kasir. Ini tuh penting banget karena berfungsi agar suatu saat ketika ada pemadaman listrik atau listrik yang mati secara tiba-tiba, komputer bisa tetap hidup untuk beberapa saat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data yang telah diprogram dan diformat secara digital. Yang berfungsi untuk apa? Yang berfungsi untuk menjalankan perintah atau instruksi pada perangkat komputer. Perangkat lunak memang tidak memiliki wujud seperti perangkat keras, tetapi dapat dioperasikan melalui hardware. Apa aja sih yang digunakan, software yang digunakan di saudara swalayan itu? Kita bahas. Yang pertama menggunakan software point of sale atau POS. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dengan cepat dan akurat. Memiliki fitur layar sentuh, keyboard, printer, dan laci uang untuk memudahkan proses transaksi. Nah, yang kedua ada sistem inventory management, membantu dalam mengelola stok barang termasuk penambahan dan pengurangan barang di gudang. Karena kalau di swalayan itu kan terus aktif ya, kayak penambahan dan pengurangan stoknya tiap hari. Jadi emang perlu banget sistem inventory management tadi. Nah, yang ketiga tentu aja ada software keamanan seperti antivirus yang melindungi perangkat dari ancaman malware atau virus berbahaya. Nah, selanjutnya ada aplikasi pembayaran edisi, mendukung transaksi non tunai melalui kartu debit atau kredit.
Semua ini penting banget biar operasionalnya tetap berjalan dengan lancar. Biasanya swalayan menggunakan aplikasi yang dirancang khusus untuk mempermudah transaksi yang terjadi. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasinya adalah Microsoft Office dan Microsoft Visual Studio dengan bahasa pemrograman C. Sistem operasinya komputer kasir yang menggunakan Windows 10 Pro, sedangkan servernya pakai Windows Server 2019. Lumayan modern dan cukup kompatibel sama software yang mereka pakai sekarang. Infrastruktur jaringan komputer yang digunakan di swalayan itu apa aja sih? Kayak topologinya, perangkat jaringannya, konektivitasnya. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, di swalayan ini topologi jaringan yang digunakan adalah topologi bintang atau star topologi. Apa sih intinya? Semua perangkat kayak kasir, server, printer itu semua nyambung ke satu switch pusat. Supaya nggak cuma bayangan aja, yuk kita simulisasikan di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah buat sebuah topologinya. Yang sebelah sini, 3 PC ini kita pakai IP kelas C, yang sini kita pakai kelas B. IP kelas C itu cuma kayak gini. Config kayak gini, 192.168.1.2. Sampai sini juga. Di sini aku pakai 3 PC, yang sebelah sini 1 router, 1 server. Nah, untuk mengconnect PC 1 ke switch, kita hubungkan pakai kabel tipe strike. Sebelah sini, pilih yang ini, tinggal dihubungkan. Lalu yang sebelah sini kita juga pakai 3 PC, bedanya sebelah sini pakai IP kelas B. 3 PC, 1 switch, terus ini juga dihubungkan dengan 1 router. Jangan lupa konfigurasi isi gateway-nya, dan port statusnya ini jangan lupa di-on-kan. Kalau lupa di-on-kan itu nggak bakal connect. Yang flash Ethernet 01 juga hubungkan. Nah, kalau semua udah connect dengan warna hijau kayak gini, kita tinggal tes. Ini sini. Nah, ini udah berhasil. Jadi kayak gitu aja. Sekarang kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan infrastruktur yang ada di swalayan. Kekuatannya, infrastruktur jaringan cukup stabil dan rapi. Proses transaksi menggunakan sistem POS yang cepat dan akurat. Terus sistem edisi juga bisa mendukung pembayaran cashless. Itu berguna banget bagi kaum yang cashless, karena kan ada orang yang nggak suka bawa cash, pengennya yang cashless kayak gitu. Nah, itu berguna banget. Terus adanya server lokal membantu memonitor stok barang lebih real time, seperti yang tadi udah aku bilang, karena kan perpindahan stok itu update terus ya tiap hari. Makanya kalau nggak pakai kayak sistem inventory management itu bakalan agak repot ya. Lalu kelemahan, apa aja sih kelemahan dari infrastruktur tadi? Yang pertama, belum ada sistem backup otomatis ke cloud, data masih lokal. Yang kedua, tidak semua komputer memiliki perlindungan UPS, beresiko saat mati listrik. Karena kan UPS tadi berfungsi agar komputer itu bisa hidup beberapa saat setelah listrik mati.
Yang ketiga ada keamanan jaringan, hanya bergantung pada password WiFi tanpa firewall khusus. Nah, itu harus ditindaklanjuti sih. Dan yang terakhir kelemahannya, beberapa perangkat keras kasir mulai terasa lambat. Mungkin harus diupdate ke versi terbaru atau diganti sama komputer yang udah update sama sekarang sih. Nah, itu dia penjelasan singkat tapi padat tentang infrastruktur teknologi informasi di swalayan Jepara. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman juga dan jadi referensi kalau mau studi kasus serupa. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa belajar Cisco pakai Tracer juga ya, karena itu seru banget. Kalian harus cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.